Karena al ilmu nurun minurilah la yutalil asi. Ilmu itu adalah cahaya, tidak akan diberikan ilmu kepada orang yang berbuat. Kita diminta aburan dulu bersih supaya ilmu itu masuk. Nikah, habis nikah itu 2 hari pernikahan. Ini kisah si Qadir, perjalanan hidup si Qadir ini kayak gini, habis nikah 2 hari cerai. Ini perjalanan hidup. Oh, bisa ngajar yang tadi ini kan. Oh iya. Oh, orang kayak gitu dulunya bandel kayak gini macam lah gitu kan. Oh, sekarang udah bisa ngajar anak murid. Itu dapat ilmu dari mana bisa ngajar kayak gitu. Nah, itu pandangan Bang Qadir, jawaban Bang Qadir tentang yang nanya seperti itu mungkin gimana jawabannya tuh? Tanya tentang apa? Iya, yang tadi misalnya ada tanggapan orang kan nih. Kok Bang Qadir tiba-tiba bisa ngajar pengajian di rumah gitu kan, terus Bang Qadir kenapa bisa ngumpulin anak-anak bisa ngaji di situ? Emang dia pernah santren atau dia punya ilmu dari mana sih bisa ngaji? Sumber ilmu ya, sumber ilmu. Pasti itu ditanyain kan. Oh iya, karena kebanyakan orang yang bertanya itu tentang di mana saya pesantren. Nah, iya, pasti di mana juga sumber ilmu saya, karena nggak langsung bertanya sama gue ya. Iya, pasti. Jadi sama orang ke orang, terus orang itu ngaduin. Jadi kayak gini aja, kita ambil singkat ceritanya. Ambil singkat ceritanya, dari mana sih sumber ilmu agama saya, gitu ya kan. Yang pertama itu dari kecil itu saya udah ngaji. Sebelum sekolah SD, saya udah ngaji. Dulu itu ngaji itu musiman. Di mana teman banyak ngaji, di situ ngaji. Awal pertama ngaji itu di Kampung Raden di saudara saya, Ustadz Koma. Waktu itu belum dibangun Darul Kiram ya. Darul Kiram dulu itu masih tembok merah. Jadi musiman, kalau misalnya teman pindah-pindah terus ke Haji Bonda, terus sampai ke Al Muhajirin, terus Haji Nali gitu. Saya kelas 6 SD sudah bisa baca Al-Qur'an. Jadi pas masuk pesantren, jadi cuman ngelancarin sama tajwidnya, sama qaidahnya, tajwidnya ini hukum tajwidnya apa, qaidahnya apa, tibsumati rahman tapudibtani anda suadoni jurus syarifan lil kiraun, seperti kayak gitu. Kalau misalnya qaidahnya idgham itu apa, yanmu, gitu aja. Sumber ilmu saya itu dalamnya itu di Pondok Pesantren Nurul Ihsan Garut. Jadi kok bisa dulunya mabok? Kok bisa langsung ngajar kok? Itu dapat ilmu dari mana? Jadi cara ngebersihinnya kayak gini. Jadi kalau misalnya kita untuk mendapatkan ilmu itu, jadi kita harus ngebersihin diri dulu. Yang pertama itu ampunan. Karena al ilmu nurun minurilah la yutalil asi. Ilmu itu adalah cahaya, tidak akan diberikan ilmu kepada orang yang berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, itu kita minta ampunan dulu, dibersihin dulu, terus setelah kita minta ampunan dulu, dibersihin dulu, nah baru kita ngaji, kita diminta ampunan dulu bersih supaya ilmu itu masuk, Nah kalau seperti itu, supaya ilmu itu masuk sama otak kita, sama hati lah. Nah terus gimana caranya kita bisa mendapatkan ilmu itu? Nah kita coba jalani perintah Allah, takwa. Karena dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang bertakwa itu akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, gitu ya kan. Pokoknya segala urusan dimudahkan. Diajarin dulu di pesantren itu, diajarin siang ngaji, subuh ngaji, habis maghrib ngaji, 3 kali ngaji. Kalau kita tiap hari diempanin sama ngaji, masuk nggak ilmu? Masuk. Nah terus kita diempanin terus empanin. Awal saya dibuka pengajian, saya nggak niat buka pengajian, sama sekali saya nggak niat buka pengajian. Tiba-tiba ada anak yang datang ke rumah minta ajarin ngaji. Itu awal mula. Terus dia ngajak temen, akhirnya jadi banyak. Terus sampai ada yang nyumbang Al-Quran. Nah saya waktu itu nggak langsung ngajak, minta izin dulu ke Garut. Tahun 2018 habis dioperasi tahun 2018 ini masih sakit, tapi perbanan kalau nggak salah masih ada. Tahun 2018 saya pindah rumah, ada yang minta ngajar, saya nggak saya ajarin dulu, saya izin dulu ke Garut.
ke Pak Kiai Ahmad Nuradin, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ihsan Garut. Kalau misalnya Pak Kiai Haji Ahmad Nuradin itu, guru beliau itu pernah pesantren, beliau itu pesantren di Sadang Lebak, di Mama Toto, dari Akang. Kalau di daerah sono kan walaupun Kiai Ustadz nggak dipanggil Ustadz tapi Akang gitu ya kan. Mama Toto Abdul Patah, dari ayahnya juga, ayahnya beliau itu seorang kiai juga yang punya pondok pesantren Al Munawwaroh, Haji Munawar gitu. Itu dari sumber itu yang sebutkan sanad, sumber ilmu sumbernya. Jadi dari mana dulu? Saya dari guru saya Pak Kiai Haji Ahmad Nuradin, Kiai Haji Ahmad Nuradin dari Mama Toto Abdul Patah. Terus beliau juga ilmunya itu dari ayahnya Haji Munawar yang sekarang sudah wafat, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fadu. Itu jadi sumber-sumber ilmunya. Itu jadi sumber-sumber ilmunya. Kalau misalnya ngaji Al-Qur'an, itu dasar banyak. Semacam kayak Haji Nali, Ustadz Namit, Haji Bonda, Ustadz Komal. Itu sumber-sumber ilmu dasarnya lah. Itu dasarnya. Itu sumber-sumber ilmu saya itu dari sana. Jadi saya itu seandainya baca, tinggal ibarat kata kalau sekarang itu ngajar sama anak-anak itu ngulang, model kayak dulu ya kan, wujud kidam bako, ya enggak? Istilahnya kayak belajar aja ya, ngajar sambil belajar lagi gitu kan, bener kan ya? Iya, jadi itu sumber-sumber ilmu, jadi sumber-sumber ilmunya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bertanya sama saya sanad ilmu ilmu saya, ya kan? Sumber ilmunya dari mana? Sanadnya itu kalau orang pesantren sebutnya sanad ya gitu ya. Itu sanadnya saya dari situ. Jadi sanadnya itu dari Bapak Kiai Haji Ahmad Nuradin, Kiai Haji Ahmad Nuradin dari gurunya lagi Mama Toto Abdul Patah, terus dari Akang, dari ayah beliau juga. Jadi saya ada sanadnya ya. Jadi kalau misalnya orang mau bertanya gitu ya kan tentang sanad, jadi saya bersanad. Ada guru lah isinya ngajarin. Makanya Bang Qadir bisa ngajar anak murid, bukannya anak murid ya karena pernah pesantren juga, terus ada ilmunya sedikit demi sedikit ya diajarin ke anak-anak kan gitu ya. Kan istilahnya yang ngajarin ilmu, apalagi ke bocah kan, kalau ilmunya bermanfaat kayak gitu kan. Kita punya ilmu sedikit aja, kalau bermanfaat kan istilahnya kepake amal jariah juga buat kita. Iya, gitu. Kalau kata orang tua dulu mah, walaupun Fatihah juga amalin. Nah iya gitu. Kita punya Fatihah amalin. Nah alhamdulillah tahun 2018 diizinin sama guru. Diizinin sama guru, iya silakan katanya gitu ya. Manfaatin. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu berkembang. Cuman pas turunnya itu pas tahun kemarin ya 2002 karena ada sedikit masalah. Kemarin habis nikah itu 2 hari pernikahan cerai. Gitu kan, 2 hari pernikahan cerai gitu kan. Bukan keinginan saya, bukan keinginan mantan istri saya. Ini udah yang disebut namanya jalan kehidupan, mungkin dulunya pernah ditulis di Lauhil Mahfuz. Ini kisah si Qadir, perjalanan hidup si Qadir ini kayak gini, habis nikah 2 hari cerai. Ini perjalanan hidup. Bener. Gitu. Mana ada yang mau sih nikah baru 2 hari gitu kan langsung kelar, mana ada? Nggak ada. Ibarat kata kayak gini. Tapi saya nggak sedih. Nggak sedihnya karena kenapa? Ada orang yang baru meninggal, baru nikah, meninggal istrinya. Ada itu, banyak ceritanya kayak gitu. Ada lagi. Bukan keinginan dia. Mana ada sih keinginan kayak gitu ya kan? Nah di situ ya kan, pas kemarin 2002 sempat down juga gitu ya kan. Mulai coba bangkit gitu ya kan. Jadi anak-anak juga nggak keurus. Tambah-tambah ibu sering sakit-sakitan. Jadi murid-murid itu sering ditinggal gitu ya kan. Ya udah silakan ya kalau misalnya mau ngaji ke yang lain aja. Tapi kalau misalnya rutinan malam Jumat, anak-anak remaja masih ngajar saya Bang Misan. Oh berarti setiap malam Jumat masih Bang Qadir masih ngajar? Iya masih ngajar. Masih mau ngaji datang aja gitu ya ke Bang Qadir. Iya, sebisa-bisanya lah. Iya, kalau misalnya bisa alif ya alif gitu aja. Saya pakai ilmu, nggak bisa apa-apa. Ya isinya ada ilmu sedikit diamalin lah, bagus kan. Walaupun 1 ayat 2 ayat diajarin yang bermanfaat kan bagus. Iya. Gitu.
Jadi balik lagi nih nanya ke tadi nih, yang tadi pasti itu banyak juga nih yang heran, bertanya-tanya, bikin pendapat sendiri lah, asumsi sendiri lah, yang kayak tadi pernikahan kok bisa sampai 2 hari kayak gitu, kayak gini. Pasti itu banyak pertanyaan dari kampung-kampung ke bukan pasti satu kampung itu udah banyak pertanyaan sih itu. Jadi ada yang ngomongnya kayak gini, ngomongnya kayak gini, kayak gini. Tadi Bang Qadir kan singkatnya emang itu mah udah siapa yang mau yang kayak gitu ya. Nah tapi penjelasan Bang Qadir tentang yang ngomongin asumsi kayak gini itu gimana pendapat Bang Qadir? Oh kalau misalnya kayak gitu apa ya? Nanggapinnya gitu biar orang jelas nih. Jadi biar orang jelas itu intinya ke intinya aja ya, karena mau gimana pun gitu ya kan, saya sesuai dengan apa yang saya ucapkan di video yang pertama part awal ya kan, tutupi aib bersama gitu ya kan. Intinya saya nggak mau masalah ke rumah tangga gitu, ke rumah tangga saya nggak mau buka panjang lebar gitu. Mana yang salah, mana yang benar, biarkan Allah yang membalasnya gitu ya kan. Setiap kebaikan bakal Allah balas kebaikan, terkecuali sama manusia ya. Kadang-kadang kita berbuat baik kepada manusia, bisa jadi dia nyakitin kita, tapi kalau misalnya sama Allah enggak. Kalau sama Allah enggak, terserah itu mah. Jadi orang mau beranggapan seperti apa tentang diri saya udah nggak mau peduli gitu kan, kata dia. Dulu dia bilang kayak gitu, oh iya juga ya, oke juga ya. Dia kalau dia itu kan dulu bikin YouTube itu kan suka gombalin cewek gitu ya kan. Wah istrinya lagi hamil begitu, saya lihat di kolom komentar, tapi dia nggak ambil pikiran ya kan. Saya juga belaga cuek aja, saya ngikutin dia juga gitu ya kan, gitu ya. Semoga palanya ngalir ya, gitu ya. Cuek, jadi saya nggak terlalu ambil pusing gitu kan. Jadi ketika orang mikirin ini tentang diri saya, tentang apa ya, tentang rumah tangga saya gitu. Karena rumah tangga itu kan kita yang ngejalanin. Bener. Kita yang ngejalanin gitu. Kita yang ngejalanin, kita yang ngerasain, terus orang lain yang ngomentarin. Adanya gitu ya. Aib orang lain pengen tahu badannya. Iya. Itu jadi tanggapan Bang Qadir gitu, masa bodoh aja ya. Iya, masa bodoh aja, terkecuali emang kalau misalnya mau bertanya langsung. Nah, kalau misalnya mau bertanya langsung berdua sambil ngobrol gitu kan enak. Nah, mungkin kalau misalnya dia orangnya enak, bakal saya ceritain. Seperti saya cerita ke dia gini gitu ya kan. Tapi kalau misalnya orangnya maaf ya gitu ya kan, yang suka apa ya, yang suka selalu membawa kita sana kemari, ngumbar ke sini ya kan? Dia ngejelek-jelekin orang sedangkan diri dia aja jelek gitu ya. Kalau terus-terusan kita mikirin kejelekan orang lain, terus kapan kita mikirin kejelekan kita? Kalau terus-terusan kita mikirin kesalahan orang lain, terus kapan kita mikirin kesalahan kita lalu diperbaiki? Orang lain mah ibarat kata, orang lain mah udah kebeli motor, contoh dalam kata ya, orang lain udah kebeli motor, kita belum kebeli apa-apa. Orang lain mau udah punya mobil, lah kita belum punya apa-apa. Jangankan motor, nggak punya apa-apa. Karena yang dipikirin kita di situ aja. Akibat apa? Akibat hati sempit. Hati sempit. Makanya hati luasin, pikir luasin, makanya wawasan kita bakal luas. Ya intinya kita satu pendapat. Kita pokoknya satu pendapat. Masa bodoh. Orang mau pikirin gimana juga. Karena sebaik-baiknya kita bakal jadi nama kita bakal buruk di kalau yang nyeritain sama orang yang benci sama kita. Benci kita masih kita gimana juga, sebaik apapun juga ya. Seburuk-buruk apapun kita, nama kita bakal baik kalau yang nyeritain orang yang nyeritain kita gitu. Wah si Anu mah, contoh gini, wah si Anu mah ya kan, orangnya ya kan, wah enak, padahal dia jelek banget ya kan. Wajar dia nyeritain baik karena dia cinta gitu, seperti pacaran ya gitu. Jadi nggak mau ambil pusing gitu ya kan, karena hidup mah kita yang ngerasain, kita yang ngejalanin, orang lain yang ngomentarin. Benar. Kebanyakan emang gitu. Kita yang jalanin, kita yang ini, orang lain berkomentar, tapi nggak apa-apa, yang namanya jadi manusia sih kayak gitu. Iya nggak apa-apa. Intinya gini aja ya, jangan suka ngomongin orang, kejelekan orang lain. Paling buka aibnya ya. Iya, ngomongin kejelekan orang lain itu sulit buat taubatnya nanti. Sulit buat taubatnya. Karena syarat taubat membicarakan kejelekan orang lain itu cuma 2. Yang pertama, mintakan ampunan itu dosa orang yang diomongin. Untung kan jadi diomongin. Nah, yang kedua minta maaf. Maaf saya udah ngomongin tuh kayak gitu.
Kalau misalnya minta maaf takut, malu karena udah ngomongin jelek, mintain ampunan. Contoh, saya diomongin sama orang kejelekan orang lain, makanya terus orang itu kalau mau taubat dia harus minta ampunan dulu sama sana, kalau nggak minta maaf. Iya, makanya berprasangka baiklah sama orang-orang yang suka mabok, yang masih ada di pinggir jalan, yang para jablay, yang para pelacur. Mereka sering digunjing dan dibicarakan kesalahan orang lain. Bisa jadi nanti di akhiratnya amal orang-orang yang membicarakan pindah ke dia, dosanya diampuni dia. Tuh, makanya kayak gitu ya kan, enak kan gitu. Makanya kalau misalnya ibarat kata kalau dikaji secara dalam, kalau misalnya kita dibicarakan sama kejelekan sama orang lain, kita jangan marah. Iya. Justru kita terima kasih. Makasih ya sudah ngomongin saya, emang kenapa tuh? Wah, ini orang hebat amat ya. Ya kalau dikaji secara dalam, ke satu ya kan, dosa kita diampuni. Oh, kayak gitu. Iya benar. Dosa kita diampuni gitu. Mungkin dengan cara itu dosa kita diampuni karena kita nggak punya amal apa-apa. Benar nggak? Iya, bisa jadi. Terima kasih ya, udah ada belum gitu ya kan? Ada yang gini kan? Terima kasih ya udah ngomongin kejelekan saya ya kan? Alhamdulillah banget ya kan? Nih saya ada rezeki sedikit. Nah, masya Allah itu. Nggak ada, yang ada ya kan? Apa lu ngomongin gua ya kan? Lu aja gitu ya kan? Coba sesekali kayak gini. Terima kasih ya udah ngomongin kejelekan saya ya. Cuman hati-hati kalau misalnya ngomongin kejelekan orang lain, lihat dulu kiri kanan. Takutnya orang yang diomongin dia ada di belakang aja loh. Udah pernah gitu belum? Pernah gue yakin langsung ya? Pernah nggak? Lagi ngomongin orang gitu ya kan, tiba-tiba di belakang orangnya lewat atau misalnya ada apa sih gitu ya kan? Pasti malu tuh orangnya kayak gitu. Makanya kalau mau ngomongin orang itu, Di depan. tengok kiri kanan. Ada nggak sih? Gitu ya kan? Yang berisik-berisik gitu. Pas lagi ngomongin seru-seru gitu ya kan, ya lagi ngobrol biasanya ngerumpi nih ya kan, ngobrol seru-seru, pas itu orangnya datang, assalamualaikum ya kan, malu, Nyari-nyari apa aja, sepik apa aja dah. iya. Oke Bang Qadir, makasih banget nih. Kayaknya kalau cerita atau ngobrol pasti nggak cukup 1 jam 2 jam. Iya. Ini hampir 1 jam kayaknya. Iya, kelamaan ya. Iya. Makanya kalau yang mau nanya-nanya ataupun apa ya, pengen nanya ataupun pengen lebih tahu Bang Qadir, bisa langsung aja ke Bang Qadirnya langsung. Iya. Kayak Jangan lewat orang lain. Jangan lewat orang lain. Kalau orang lain kan katanya, tapi kan kalau sama Bang Qadirnya langsung dijelasin. Mau tentang apa juga langsung aja temuin orang, jangan denger dari katanya gitu. Iya. Langsung aja. Terus Bang Qadir juga punya channel YouTube kan? Punya channel YouTube, Iya, Abdul boleh. Qadir Jailani. Sosial medianya boleh dikomenin apa aja. Buat YouTube-nya Abdul Qadir Jailani. Kalau buat Facebook-nya Abdul Qadir Jailani. Buat TikTok @a_qadir_. Nah, buat Instagram @qadir_jailani. Nah, jangan lupa ikuti semua, terus IG-nya di follow, TikTok-nya diikutin, Facebook-nya diikutin, YouTube-nya di subscribe. Ini juga jangan lupa subscribe, like, komen biar banyak. Share. Oh iya, buat teman-teman yang mau belajar merubah diri menjadi lebih baik lagi, berubah menjadi diri lebih baik lagi, biasa minum minuman, mabok-mabokan, obat-obatan, sabu. Kalau misalnya belum tahu, susah ya, karena harus cuci darah ya. Karena temen dulu sempat cuci darah habis-habisan. Karena harus cuci darah, kalau aku tahu itu dia mengalir lewat darah. Kalau misalnya sabu itu zat kimia, itu bisa. Terus kalau misalnya pernah ngeganja gitu ya kan, kalau misalnya ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, pengen berhenti karena tuh sudah jenuh, muak dengan keadaan semua itu, kalau misalnya ingin berubah, jangan ditunggu-tunggu lagi, jangan dinanti-nanti lagi, jangan nunggu nanti aja kalau sudah tua, karena umur nggak pernah tahu. Kalau misalnya pengen berubah, yuk sama kita bareng-bareng gitu ya kan, yang pecandu narkoba, pecandu miras, pecandu obat-obatan, ganja, yuk kita bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng gimana sih cara terapinya. Buat yang pecandu sabu-sabu nih, kalau misalnya udah sakau, jangan lupa kalau badan lemes, ambil kelapa muda hijau, campur susu, minum aja. Yuk, itu aja, mudah-mudahan manfaat ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat tuh. Ya, jadi kayak gitu aja penjelasan Bang Qadir, cerita terus tadi masukannya, terus ilmunya yang baik diambil, yang buruk yang dibikin. Sekian, makasih banget Bang Qadir Iya, atas Kang Misan. waktu dan
ininya nih. Makasih banyak Jadi ini kalau Ju. nanti udah nggak ada janji lagi, part-part ini dulu yang ditunggu udah udah ada nih. Iya. Iya kan, soalnya udah hampir berapa bulan gitu kan bikin podcast yang ke-1, terus yang keduanya nggak dilanjutin. Oh iya, nggak ingat Jadi sama ini sekali. terlaksana nih. Jadi Alhamdulillah ya. Bang Kodir udah nggak ada janji lagi ke penonton nih. Jadi janji Bang Kodir ini udah ditepatin. Terus misalnya ada salah kata dari gua pribadi terus dari Bang Kodir, mohon dibuatkan pintu maaf yang sebesarnya. Minta maaf buat punya dosa di masa lalu. Gua nih sama-sama teman-teman dimanapun berada, Iya, nonton gitu kan. yang nonton di sini ngerasa pernah terjolimi atau tersakiti sama lisan atau ucapan, gua dari lubuk hati yang paling dalam gua mohon maaf, minta maaf. Kalau misalnya ada syaratnya, silakan ajukan persyaratnya untuk minta maaf. Karena gua cuma manusia biasa. Alin sanu malul khata wanisian, manusia itu tempatnya salah dan lupa, gitu ya kan. Gua mohon maaf. Semoga ketika gua wafat, gua nggak mau bawa dosa sama manusia. Nah, jadi seperti itu dari Bang Kodir. Gue pribadi juga minta maaf kalau ada salah kata selama ini gitu kan. Bener kan? Jadi ya gitu aja sih. Udah ini podcast pagi banget. Takut Salam damai, cinta damai. takut ganggu tetangga gitu kan. Jadi yang mau nanya lagi boleh di komentar, tertanya kalau pengen podcast lagi mungkin ada part 3-nya boleh komentar aja pokoknya. Terus saran dan kritik gue terima, tinggal di komentar aja, tapi yang baik ya, soalnya komentar yang jelek itu langsung dihilangin sama YouTube. Oh, gitu. Iya, jadi gitu aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk pribadi, terus yang nonton juga. Sekian dari saya Muhammad Bisan dan Abdul Qadir Jalani. ya, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.